Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Kenalin, nama aku Dinda. Aku sekarang lagi kuliah di jurusan Bisnis Islam, Universitas Indonesia. Oke, karena UTBK 2022 sebentar lagi banget, jadi aku mikir kayaknya bagus deh kalau aku sharing gimana caranya kemarin aku bisa dapetin nilai ekonomi 1000, meskipun pas itu aku linjur. Oh ya, mungkin aku kasih tahu dulu. Jadi pas UTBK 2021 kemarin itu aku lolos di jurusan manajemen di PTN di Jakarta. Tapi karena aku lolos juga di SIMAK UI, jadi aku ninggalin PTN itu, terus aku pindah ke UI gitu. Jadi kita langsung mulai aja ke tips yang pertama. Yang pertama itu harus yakin dulu. Yakin sama diri kalian kalau kalian pasti bisa dapat nilai bagus, bisa lolos ke pilihan kalian di pilihan apa sih gue yakin dulu kalian pasti bisa lolos UTBK dengan nilainya juga bagus. Pokoknya kalian harus yakin dulu sama diri kalian kalau kalian pasti bisa. Pokoknya jangan pernah meng-underestimate diri kalian sendiri. Pasti kalian bisa. Menurut aku penting punya support system, tapi yang benar-benar paling mendasar, paling penting itu adalah diri kalian, yakin sama diri kalian gitu menurut aku. Yakin sama diri sendiri dulu. Karena nanti pas lagi UTBK, pas lagi hari UTBK, kalian duduk di kursi UTBK mau ngerjain UTBK-nya, gak ada teman-teman kalian yang nge-support kalian, gak ada keluarga kalian yang semangat ngerjainnya, gak ada yang kayak gitu. Jadi kalian harus bisa yakinin diri kalian sendiri, itu paling penting menurut aku. Harus yakin sama diri sendiri. Dan cerita dikit, sebenarnya pas UTBK 2021 kemarin, orang-orang yang tes di sekeliling aku, yang seruangan sama aku orang-orang, itu mereka banyak yang di tengah-tengah tidur. Kalian bisa bayangin gak? Sumpah. Terus aku kayak yang heran gitu, pada tidur, kayak aku lihat kanan pada tidur, lihat kiri pada tidur, depan aku aja tidur kayak gitu, kayak pada tidur nyerah duluan. Dan coba kalian bayangin kayak di situ kita nggak boleh ikut-ikutan sama yang lain, kayak masa perjuangan kita 1 tahun kita nyerah di tengah-tengah gitu, nggak mungkin. Jadi aku selalu usahain pas itu, aku mau selalu berusaha dan yakin sama diri aku sendiri sampai detik terakhir ya. Aku sambil doa-doa juga sih. Terus untuk tips yang kedua, ini karena tertentu buat subjek ekonomi gitu, buat subtes ekonomi. Jadi kalau tips dari aku, tentuin dulu subtes prioritas kalian mau dapat paling tinggi di mana. Jadi kalau aku kan pas itu aku pengen masuk ke fakultas ekonomi. Jadi aku benar-benar prioritasin aku harus belajar lebih di ekonomi sama sosio, dan aku kayak emang belajar paling banyak di situ gitu. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku nanya harus pas itu targetnya sih 800, tapi ternyata malah dapat 1000 gitu. Nah, kenapa tentuin prioritas subtes yang paling penting, yang kayak harus gede? Karena pas zaman aku itu ada sistem pembobotan. Jadi kayak misalnya aku mau masuk fakultas ekonomi, ekonominya harus gede gitu. Terus sama TPS itu penting banget menurut aku, itu harus gede. Yaitu kalau aku pas itu aku udah tentuin prioritas aku subtes ekonomi sama sosio. Jadi aku benar-benar belajar banget di situ gitu. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku harus paham, aku tiap belajar kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak ngerti, aku nggak kayak yang aduh aku bodoh banget, enggak gitu. Ada sih saatnya kayak gitu, cuman kayak kalau misalnya aku nggak paham-paham, aku kayak oh mungkin aku kecapean, mungkin aku harus istirahat dulu, atau mungkin aku harus main game dulu. Aku pas itu tuh main game zombie tsunami, karena itu game yang bisa relief stress, tapi aku nggak kecanduan gitu. Jadi kalau misalnya, jadi tahu batas lah, kalau misalnya kalian emang capek, istirahat dulu gitu. Nah, kalau pas aku itu maksimalin belajar tuh maksudnya gimana? Pas itu tuh aku bener-bener, aku nggak mau ngelewatin satu bab pun. Pokoknya aku harus tahu semua bab gitu, semua bab materi di UTBK gitu. Jadi aku kayak, kan aku belajar dari banyak sumber, aku dari Zenius, dari Pak Amify, dari Kuiper, terus dari YouTube juga aku kayak cari-cari tahu. Pokoknya nggak boleh ada yang kelewat, sampai buku kuning juga aku baca sampai 3 kali yang ekonomi. Pokoknya aku harus dari luar kepala. Ekonomi penting banget. Itu karena aku bener-bener mau masuk ke FL, nggak mau ke yang lain gitu. Jadi kayak ya perjuangin banget lah gitu. Terus buat tips yang keempat, itu temuin cara belajar yang oke dan works di kalian gitu. Jadi kan tadi masalahnya itu, tadi kan aku udah sebut maksimalin belajar, tapi gimana buat misalnya kalian ngerasa, tapi kan aku nggak tahu cara belajar aku gimana, aku udah belajar tapi nggak ngerti-ngerti. Mungkin itu kalian belum temuin cara belajar yang tepat buat kalian gitu. Kalau cara belajar aku pas itu, aku coba-coba berbagai macam cara belajar, dan aku pakai yang menurut aku works banget di aku gitu, yang aku nyaman gitu. Dan pas itu cara belajar aku pakai itu kalau aku nggak nyatet, kalau aku pas itu
Aku benar-benar karena aku sadar waktunya terbatas, terus aku juga energi aku terbatas, aku nggak mungkin kayak selalu nyatet apa yang aku pelajarin. Jadi aku cuma save rangkuman dari Twitter, terus juga aku kalau misalnya belajar dari Zenius atau Pamify atau YouTube, itu aku cuma screenshot, terus aku bikin album di HP kayak ekonomi gitu. Terus kalau misalnya ada yang belum aku pahamin materinya, aku bikin file di HP atau iPad aku, pas itu PR gitu, PR tanda seru itu kalau PR tandanya aku harus pelajarin lagi gitu. Terus juga pas itu aku pakai Zenius ya, bener-bener kayak banyak banget aku sumber yang aku pakai tuh mostly itu dari Zenius gitu. Aku tuh nge-screenshot terus aku print di kertas binder gitu. Itu banyak banget isinya tuh printan screenshotan dari Zenius gitu. Terus biasanya kalau misalnya aku belajar dari buku, itu aku cuman stabiloin yang penting aja. Terus biasanya aku baca tuh lebih dari 1 kali, entah 2 kali atau 3 kali, nggak nyampe sih 4 kali. Terus kenapa aku nggak nyatet, karena aku capek, terus udah gitu tulisan aku juga jelek, jadi kayak ya udahlah ya, aku screenshot, aku print, jadi aku baca aja. Aku anaknya baca sih belajarnya. Tapi kalau misalnya kalian emang cara belajarnya nyatet, mungkin bisa nyatet, cuman menurut aku pertimbangin juga waktu yang terbatas gitu dan energi kalian, karena kalau nyatet itu butuh waktu yang lebih lama menurut aku gitu. Sedangkan ada banyak materi yang mungkin belum kekejar gitu. Tapi sesuaiin lagi sama cara belajar kalian. Kalau itu tadi cara aku gitu. Terus yang kelima, bikin strategi dan prinsip buat ngerjain soal ujian nanti. Jadi kayak misalnya satu soal tuh kalian perlu berapa menit buat ngerjainnya gitu. Jadi kayak misalnya kalau pas aku itu kemarin itu 15 soal itu ada 22 menit buat ngerjain ekonomi di UTBK. Nah itu kan waktunya terbatas, nggak mungkin satu soal kita kerjain 2 menit, nanti waktunya habis. Jadi kayak 1 menit itu udah cukup harusnya. Cuman kalau pas aku itu, menurut aku soal ekonominya nggak butuh hitungan yang habis waktu banyak, jadi kayak cuman baca terus jawab gitu. Aku pas itu ngerjain 15 soal itu aku 8 menit, tapi aku nggak tidur gitu. Kan masih ada sisa 7 menit, itu bener-bener aku maksimalin, aku baca-baca ulang lagi, terus yang aku kurang yakin aku pikir-pikir lagi. Pokoknya jangan lewatin 1 detik pun, kayak 1 detik pun berharga gitu. Pokoknya jangan pernah ngerasa even misalnya kalian ngerasa udah yakin, coba dibaca-baca lagi, kali aja ada yang nggak teliti gitu. Pokoknya perjuangin setiap detik yang ada gitu. Dan jangan sampai kalian stuck di satu soal. Misalnya kalian bikin prinsip dulu, batas kalian stuck di soal itu berapa menit. Jangan sampai kalian kayak stuck di satu soal terus kayak yang lain jadi nggak kekejar gitu. Pokoknya bikin prinsip dulu, oke, maksimal gue stuck di satu soal itu cuma 1 menit atau 2 menit gitu. 2 menit gue stuck di satu soal, pokoknya sisanya gue udah harus pindah. Terus untuk tips yang terakhir, last but not least, itu doa dan ibadah. Menurut aku penting banget doa, tapi juga penting untuk kalian minta doa ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian. Juga jangan sampai kalian kurang-kurangin lah berantem sama orang tua, nggak sopan. Pokoknya kalian ya bersikap baik lah sama orang tua. Ya pokoknya itu banyakin doa, banyakin ibadah, banyakin istighfar, banyakin bersikap baik ke banyak orang, terutama orang tua, keluarga gitu. Oke. Tapi jangan sampai kalian kayak begini, bersikap baik, melakukan ibadah itu cuman untuk UTBK kalian bagus gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya udah pengumuman terus alhamdulillah keterima, maupun misalnya amit-amit itu jangan sampai nggak keterima, itu kalian tetap harus banyakin ibadah gitu. Jangan sampai kita ibadah karena ada maunya aja gitu. Nanti setelah itu pun harus perbanyak juga ibadahnya gitu. Itu juga masih PR sih buat aku. Oke, jadi mungkin segitu aja tips-tips yang bisa aku bagiin ke kalian. Semoga tips-tips ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kalau mau di-share juga nggak apa-apa banget, biar makin banyak yang ngerasain manfaatnya. Tadinya aku mau nge-share cara gimana aku belajar ekonomi pas UTBK, tapi mungkin bakal kepanjangan, jadi nanti mungkin di video berikutnya. Kalau kalian masih ada yang pengen ditanyain, bisa banget komen di kolom komentar di bawah. Dan aku mau minta maaf juga kalau misalnya aku masih banyak kurangnya videonya, karena ini pertama kali, jadi ya udah maklumin aja lah ya. Dadah, semangat UTBK-nya semua. Semoga kalian bisa lolos di UTBK 2022 ini. Amin. Dadah. Dadah semuanya.